Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua, Ibu Bapak Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Kita berjumpa kembali dalam saat teduh bersama edisi Sabtu 19 Juni 2021. Mari kita siapkan firman Tuhan, Kisah Para Rasul 21 ayat 27 sampai 36. Mari bersama kita berdoa. Kami memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan Allah di pagi yang indah ini. Kami bersyukur untuk kasih dan penyertaan-Mu boleh menuntun kami hingga pada pagi hari ini. Dan saat ini kami mempersiapkan diri kami untuk membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Kami mohon petunjuk daripada Allah, kami mohon pimpinan Roh Kudus membuka pikiran-pikiran kami sehingga kami dapat mengerti kehendak Allah lalu melakukan kebenaran firman Tuhan ini di tengah-tengah kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Ampuni dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kisah Para Rasul 21 ayat 27 sampai 36. Paulus ditangkap. Ketika masa 7 hari itu sudah hampir berakhir, orang-orang Yahudi yang datang dari Asia melihat Paulus di dalam bait Allah, lalu mereka menghasut rakyat dan menangkap dia sambil berteriak, "Hai orang-orang Israel, tolong. Inilah orang yang di mana-mana mengajar semua orang untuk menentang bangsa kita dan menentang hukum Taurat dan tempat ini. Dan sekarang ia membawa orang-orang Yunani pula ke dalam bait Allah dan menajiskan tempat suci ini. Sebab mereka telah melihat Trofimus dari Efesus sebelumnya bersama-sama dengan Paulus di kota, dan mereka menyangka bahwa Paulus telah membawa dia ke dalam bait Allah. Maka gemparlah seluruh kota dan rakyat datang berkerumun, lalu menangkap Paulus dan menyeretnya keluar dari bait Allah, dan seketika itu juga semua pintu gerbang bait Allah itu ditutup. Sementara mereka merencanakan untuk membunuh dia, sampailah kabar kepada kepala pasukan bahwa seluruh Yerusalem gempar. Kepala pasukan itu segera bergerak dengan prajurit-prajurit dan perwira-perwira dan maju mendapatkan orang banyak itu. Ketika mereka melihat dia dan prajurit-prajurit itu, berhentilah mereka memukul Paulus. Kepala pasukan itu mendekati Paulus, menangkapnya dan menyuruh mengikat dia dengan 2 rantai. Lalu bertanya, siapakah dia dan apakah yang telah diperbuatnya? Tetapi dari antara orang banyak itu ada yang meneriakkan kepadanya ini, ada pula yang meneriakkan itu. Dan oleh karena keributan itu ia tidak dapat mengetahui apakah yang sebenarnya terjadi. Sebab itu ia menyuruh membawa Paulus ke markas. Ketika sampai ke tangga, Paulus terpaksa didukung prajurit-prajurit karena berdesak-desaknya orang banyak yang berbondong-bondong mengikuti dia sambil berteriak, "Enyahkanlah dia." Amin. Firman Tuhan. Tema kita saat ini adalah provokator. Saudara yang terkasih, provokator adalah istilah yang digunakan untuk orang-orang yang membangkitkan kemarahan massa, yang bertindak menghasut dan memancing emosi orang lain. Mereka suka mengadu domba, memfitnah untuk kepentingan pribadinya. Provokator tidak hanya ditemukan pada zaman ini, tetapi jauh sebelumnya sudah ada, termasuk tercatat dalam Alkitab. Bacaan kita pada saat ini memperlihatkan bagaimana cara kerja provokator yang dalam hal ini dilakoni orang Yahudi. Mereka menghasut orang untuk membenci Paulus dengan melemparkan isu yang provokatif, bahwa Paulus mengajarkan ajaran yang menentang hukum Musa dan rumah Tuhan, dan Paulus membawa bukan orang Israel ke dalam rumah Tuhan. Rupanya tindakan provokator berhasil menyulut emosi massa. Akibatnya kota kacau balau. Paulus ditangkap dan diseret untuk diperhadapkan kepada pengadilan. Massa menyerukan untuk membunuh Paulus. Tindakan provokator mengancam kehidupan Paulus, tetapi Paulus tetap tenang
Bahkan dalam perikop selanjutnya Paulus justru memohon izin untuk berbicara, menyatakan kesaksiannya. Paulus tetap tenang karena ia meyakini kuasa Tuhan melampaui kehebatan para provokator. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, kehidupan kita saat ini akan berhadapan dengan para provokator yang dengan berbagai cara bisa saja menjatuhkan kita. Namun Paulus mengajari kita melihat dengan cara yang berbeda, bukan dengan cara manusia melainkan dengan cara Tuhan, karena hanya dengan cara Tuhan kita tidak akan gentar. Kita tetap tenang menghadapi provokator zaman sekarang. Yakinlah bahwa provokator bisa hebat, tetapi Tuhan jualah yang punya kuasa. Amin. Kita bersyukur, kita berdoa. Sungguh kami bersyukur dan mengagungkan nama-Mu ya Tuhan, atas kesempatan yang baik pada pagi hari ini. Kami boleh mendengarkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Tanamkanlah dalam kehidupan kami, dalam hati dan pikiran kami. Kami percaya Tuhan juga jualah yang punya kuasa. Sekalipun mungkin di sekitar dan di sekeliling kami ada banyak provokator yang akan menjatuhkan kami, menjatuhkan hidup kami, tapi kami percaya Allah berkuasa menjaga dan melindungi hidup kami. Kami mendoakan seluruh perjalanan hidup kami hari ini, keluarga kami, jemaat Tuhan. Jaga dan peliharakan kami dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, dalam melaksanakan berbagai kewajiban-kewajiban kami. Kami mohon penyertaan dan kasih Tuhan. Dimanapun saudara-saudara kami berada, umat Tuhan, berkati hari ini. Mungkin ada yang sakit, Tuhan sembuhkan. Yang berduka, Tuhan hiburkan. Yang lalai, Tuhan ketuk batin mereka. Yang dalam kondisi pergumulan-pergumulan, Tuhan hadir menopang dan menguatkan hidup mereka. Orang tua kami dalam masa-masa tua dikuatkan dan disehatkan. Yang bersyukur karena ulang tahun, karena berbagai keberhasilan sembuh dari penyakit, sempurnakan syukur anak-anak Tuhan. Peliharakan seluruh keluarga kami hari ini, kami berjalan dalam bingkai kasih-Mu. Berkatilah pemerintah kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, sampai kepada pemimpin-pemimpin di daerah-daerah terpencil. Berkati mereka menjalankan roda pemerintahan dengan baik, dan negara ini, daerah di mana kami tinggal, senantiasa dalam kondisi baik dan dalam kondisi nyaman, dan kami boleh dituntun menuju ke kesejahteraan. Berkati TNI Polri yang mengamankan bangsa dan negara ini. Berkati semua garda terdepan, para medis, para dokter, tenaga rumah sakit, juga satuan tugas dalam menangani masalah COVID-19. Berkati mereka semua tetap sehat, dan biarlah kami pun dijauhkan dari wabah COVID-19 ini. Terima kasih Bapa untuk persekutuan kami pagi hari ini. Kiranya Tuhan terus memberkati kami. Kami berdoa, kami bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikianlah saat teduh kita bersama. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat pagi.